Baiklah, Bapak Ibu semua, kita akan undang Ibu Oni untuk membawakan doa pembuka. Ibu-ibu terkasih, marilah kita berdoa. Kita akan beribadah dulu, beribadah singkat, ya, sebelum kita memulai kegiatan webinar ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan sorga, di tengah sore dengan cuaca yang masih mendung, kami bersyukur kepada Tuhan di mana boleh berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam rangka penyelenggaraan webinar tentang bagaimana kiat-kiat menghadapi resesi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Tuhan, makasih. Sebelum memulai ibadah ini, kami hendak memohon tuntunan kasih-Mu untuk memperkuat iman kami dalam menerima apapun kondisi yang boleh terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu, memuji dan memberikan persembahan. Untuk itu berkatilah Ibu Pendeta Sifra yang akan membawa renungan firman-Mu dan petugas pelayan lainnya dengan penuh hikmat, seturut dengan kehendak Tuhan, dan semata-mata tiada lain ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Oni, kita semakin dikuatkan. Selanjutnya kita sambut Ibu Rebecca dari Klasis Jakarta, Banten. Silakan Ibu Rebecca. Terima kasih Bu Yesti. Selamat sore Ibu-ibu semua dari Klasis Jakarta, Banten. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kemurahannya sehingga kita bisa berkumpul lagi sekalipun melalui media online, kita bisa berkumpul lagi untuk sama-sama mengikuti acara webinar ini. Setelah kita dilanda pandemi selama 2 tahun, maka kita diprediksi akan mengalami resesi. Dan kita akan dicerahkan oleh Ibu Dr. Juanifa Sidarta dari UKI bagaimana kiat-kiat menghadapi masa resesi sebagai ibu di tengah keluarga. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga acara ini bisa terselenggara, kepada pengurus KPP, kepada tim MIK Klasis, juga kepada Ibu Pendeta dan Ibu Iva. Kami ucapkan terima kasih dan juga kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eda. Selanjutnya kita sambut ya dengan sama-sama pujian Kidung Jemaat 450, 1 dan 2. Mungkin ibu-ibu bisa di-mute dulu biar kita sama-sama tidak terbentur.
Baik, ibu-ibu semua, kita akan mendengarkan renungan singkat dari Ibu Pendeta Sipra. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Yusi. Selamat sore Ibu-ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Sore, untuk Bu waktu yang sudah Pendeta. diberikan. Di akhir pekan ini kita boleh berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Namun sebelumnya, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Kristus Tuhan kami, Engkaulah Allah yang terus menyertai kami, sehingga memperkenankan kami semua, para perempuan di tengah klasis Jakarta Banten, Tuhan himpun, untuk kami boleh kembali mempelajari, belajar bersama-sama, bagaimana kami mengelola keuangan, apa yang Tuhan percayakan pada kami di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah firman ini boleh menuntun kami, dan biarlah kami semakin diperlengkapi oleh materi yang akan dibagikan oleh Ibu Juanifa. Berkati kami semua, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu sekalian, Amsal 21 ayat 20 saya bacakan bagi kita semua. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ketika saya diberikan tema bagaimana sih ibu-ibu gitu ya sebagai seorang menteri keuangan mengelola keuangan di tengah-tengah kondisi kita ancaman resesi gitu. Saya mau mengambil garis besar bagaimana kita diajak bijak mengelola keuangan kita. Ketika saya mencari kata uang atau harta, salah satu ayat yang ditemukan adalah ayat Amsal 20 Amsal 21 ayat 20 ini. Bagaimana di sini ternyata di balik berbagai yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita sebagai orang percaya bisa jadi gagal dalam menata kelola berkat materi yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam hal ini adalah keuangan. Mengapa di sini menjadi suatu hal yang perlu kita dalami dan pelajari? Karena memang kita semua tentu memerlukan semua itu dalam kehidupan kita. Kegagalan dalam kita menata kelola keuangan itu bisa menjadi penyebab atas dampak-dampak selanjutnya. Ada yang harus mengalami jadi sakit, ya, mengalami kesulitan di masa tua, dan banyak lain halnya. Salah satunya dengan tema hari ini, bagaimana kita para perempuan diajak bijaksana ketika nanti akan menghadapi resesi, persoalan lain lagi. Nah, bagaimana kita bersama-sama menghadapi menata kelola keuangan. Karena kalau kita mau katakan berkat Tuhan akan selalu ada. Penghasilan kita Tuhan berikan, besar dan kecil. Tapi kalau penghasilan kita tidak dapat kita kelola dengan baik, mau sebesar apapun penghasilan kita, tentu kita akan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, kita sama-sama belajar bahwa uang itu memang pasti sifatnya netral ya ibu-ibu ya. Uang itu sifatnya netral. Tapi kadangkala bila diiringi dengan keinginan gitu ya, harapan, obsesi, nafsu duniawi kita, maka uang yang tadinya sifatnya netral menjadi membuat kita selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang, sehingga akhirnya apa yang sudah kita terima tidak lagi kita syukuri, dan kita selalu mencari cara untuk memenuhinya. Nah, bagaimana kita bijak mengelola keuangan kita? Tentu harus sedini mungkin, sebaiknya secepat mungkin. Karena kita berharap masa tua kita nanti, kita boleh menjalaninya dengan tenang. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Saya mau mencoba bersama-sama kita belajar bagaimana kita sebagai perempuan, sang menteri keuangan keluarga gitu ya. Mari kita jangan mudah mengejar sesuatu yang sia-sia. Mengejar sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu amat gitu ya.
bukan suatu hal yang menjadi kebutuhan, keperluan, hanya sekadar keinginan. Jangan kita mengejar barang yang sia-sia, yang sebenarnya kita pikir kita perlu saat ini, tapi belum tentu nanti, begitu. Jangan sampai kita terjebak oleh hutang kartu kredit ya hanya karena kita lapar mata gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika tantangan baru nih setelah menuju endemi, ketika keadaan sudah melandai, kita sudah bebas untuk pergi kemana saja. Salah satunya adalah mall atau tempat belanja gitu ya, swalayan, pasar dan sebagainya. Kalau kita pergi ke pasar, mall tuh kita akan mudah tergoda ketika ada tulisan apa, ibu-ibu? SALE ya. Sale. Gitu ya. Itu apalagi tulisannya besar, merah gitu ya. Sangat akan membuat kita, wah, emangnya sale sampai berapa sih? Jadi berapa sih gitu ya. Atau misalnya kita akan tergoda ketika ada tulisan cicilan 12 kali tanpa bunga gitu ya. Wah, itu juga bisa membuat kita tergoda. Akhirnya kita jadi mudah lapar mata, yang awalnya hanya ingin jalan-jalan saja, karena kita tidak bisa mengendalikan diri, bisa jadi akhirnya belanja gitu. Kalau ada uangnya mungkin tidak masalah gitu, ada anggarannya mungkin tidak masalah. Tapi menjadi masalah ketika tidak ada anggaran, karena tadi kita mengejar yang sia-sia hanya karena ingin, hanya karena lapar mata, kita bisa jatuh ke tadi ya, utang kartu kredit. Ya, kalau cicilan memang bunganya mungkin tidak ada, cicilannya 12 kali mungkin nilainya tampak kecil, tapi kalau setiap bulan dengan kita punya beberapa item yang kita cicil gitu ya, akan jadi besar juga gitu kan. Artinya utangnya juga akan semakin besar, dan mungkin bulan-bulan selanjutnya kita akan berpikir akan harus mengeluarkan sejumlah uang yang akhirnya cukup besar juga, dan namanya hutang ya harus dibayar. Dan kita berharap bagaimana dengan tema hari ini ya, sebagai perempuan Menteri Keuangan, kita diberikan mandat kepercayaan untuk menata kelola keuangan keluarga. Ini tugas yang luar biasa, dipercaya untuk akhirnya kehidupan keluarga bisa terus berjalan, maju ke depan semakin baik, semakin berkembang. Maka artinya kita belajar soal belanja, soal pakaian, baju, tas yang kita pakai. Kita belajar bagaimana mencukupkan diri atas apa yang sudah Tuhan karuniakan. Toh kita tidak jauh lebih berharga hanya dengan kita pakai hal-hal atau barang-barang yang mahal ataupun branded. Kita akan tetap berharga dengan apa yang kita pakai saat ini. Karena memang kadang-kala memang begini ya, dalam kacamata dunia tuh, kalau kita tidak pakai Louis Vuitton gitu ya, kita jadi nggak gaya, kata orang. Kita nggak pakai Chanel, kita nggak punya nama gitu ya. Padahal kita sendiri adalah pribadi yang berharga, terlepas dari barang-barang yang kita pakai tadi. Nah, ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana bijaksananya? Ya, ketika Tuhan karuniakan suatu berkat senilai A begitu ya. Mari kita juga pakai berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita, mencukupkan diri seperti kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 ya. Filipi 4 ayat 11, bagaimana Paulus pun belajar mencukupkan di dalam setiap pelayanan yang ia jalani. Kita belajar seperti Paulus dalam menata kelola pelayanannya, dan kita menata kelola keuangan di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan sampai pendapatan yang kita terima akan selalu beriringan dengan daya konsumtif kita. Gaji kita naik, tapi daya konsumtif kita juga naik. Jangan sampai kayak gitu. Karena kalau itu terjadi, apa akibatnya? Kita tidak akan menerima lebihnya gitu kan. Kita akan selalu merasa kurang, pas-pasan. Uang tuh seperti hanya lewat saja gitu. Jadi mari kita menata kelola keuangan kita yang nanti mungkin akan semakin dalam, semakin kaya oleh Ibu Juanifa paparkan dari sisi yang lebih menarik, lebih memperkaya. Kita akan terus ditopang bagaimana sebagai seorang Menteri Keuangan Keluarga menata kelola keuangan kita secara bijaksana. Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Sipra atas renungannya. Memang lebih utama adalah kita yang sangat berharga. Ya, jadi kita kalau mau ke mall ya tetap harus waspada ya. Jangan tergoda dengan sale atau jangan tergoda dengan cicilan. Tapi itulah wanita, perempuan paling gampang tergoda kalau ke mall.
Baik, Ibu-Ibu, mungkin saatnya juga kita akan memberikan persembahan. Kami undang Ibu Maryam. Mungkin sebelum kita memberi persembahan syukur, kita akan membaca dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Ya, selamat sore Ibu-Ibu. Udah ada suaranya belum, Bu? Selamat sore Ibu Maryam. Lanjut Ibu, silakan. Nomor rekeningnya Ibu, itu nomor rekening. Ya, untuk mungkin persembahan syukur nanti Ibu-Ibu bisa lihat di tayangan ini. Bisa kirim ke rekening BP Kalasis GKP wilayah Jakarta atas nama Robert Hasiholan. Iya. Persembahan akan diiringi dengan lagu Kidung Keesahan nomor 382 ayat 1 dan 2. Ino jangan berisik. Ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan diri hatiku dari mulai kepadamu dengan seluruh jiwa. Iya. Kalau pakai mana? Makin aja lah. Ketika Iya. Pulang pala. Terus mau? Cabut. Kami undang Ibu Lawang untuk membawakan doa syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami, terima kasih yang Maha Besar kepadamu atas apa yang telah kami nikmati selama hidup kami, atas karunia-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, terlebih dalam acara webinar kami di hari ini. Dan pada kesempatan ini kami juga sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan.
Berkatilah Tuhan persembahan kami, agar kami tetap bisa menjadi hamba yang penuh rasa syukur kepadamu. Limpahkanlah kasih dan hikmat-Mu, sehingga kami juga bisa mempergunakan berkat-Mu demi kemuliaan Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, saatnya ya Ibu-Ibu, sebentar kita akan mengikuti acara webinar yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Juanifa Sidarta SE, MSI. Mungkin sebelumnya saya mau ingatkan, mohon nanti kita sama-sama sharing ya Ibu-Ibu ya. Mungkin bisa juga ada yang mau dipertanyakan, barangkali nanti Ibu Ipa, biasa panggilan akrabnya ya Bu ya, mungkin Ibu Ipa bisa memberikan kiat-kiat khusus, atau juga mungkin pengalaman ibu-ibu semua yang mungkin baik buat kita semua. Jadi saya berharap ibu-ibu semua bisa saling merespon ya Bu ya. Karena sayang sekali ini sebenarnya kesempatan kita untuk bertanya. Dan juga saya berharap nanti kalau misalnya sudah selesai kita acara sharing, mohon jangan keluar dulu dari Zoom, kita akan foto bersama. Oke Ibu-Ibu, sebelumnya kami undang Ibu Oni untuk membawakan acara materi ini. Silakan Ibu Oni. Mari ibu-ibu kita meminta tuntunan Tuhan untuk kita berdoa agar acara ini, kegiatan webinar ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu Bapa. Kami telah beribadah memohon tuntunan sebelum memulai webinar ini, dan kami akan sebentar lagi akan memulainya, kegiatan webinar ini. Kiranya dengan webinar yang sebentar lagi akan dimulai, kami kaum perempuan diberkati dengan pencerahan, dengan akal budi yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, untuk kami boleh bersikap dan bertindak dalam menghadapi kondisi resesi ini. Berkati Tuhan untuk narasumber kami, Ibu Dr. Juanifa Sidarta SE, MSI, yang akan berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya kepada kaum perempuan Jemaat Klasis GKP Wilayah Jakarta, Banten. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan yang baik, berkati juga para petugas MIK, moderator, dan semua yang terlibat untuk penyiapan kegiatan webinar ini boleh memberikan yang terbaik. Tuhan Maha Agung, kami serahkan kegiatan webinar ini ke dalam tangan Tuhan yang merencanakan dan mengatur kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan pengharapan kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, Ibu Ipa, kami persilakan. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Bisa terdengar suara saya? Nah, Dengar Bu, Oke. selamat sore Bu. Iya, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan. Ibu, kalau kita bicara mengenai resesi, ya, satu kondisi kita akan hadapi ke depan. Bukan sudah didengung-dengungkan, ya, mulai dari sekarang tentang kondisi yang sulit, kondisi yang memprihatinkan bagi kita semua. Kalau saya boleh katakan, belajar tentang resesi atau diingatkan tentang resesi adalah kondisi seperti ini. Itu ibarat hantu yang menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya, artinya ekonominya saat ini memang sedang baik-baik saja. Ya, kalau kita katakan selepas pandemi COVID-19 kondisinya sudah membaik, betul, kita setuju. Bahkan kalau kita katakan kondisi kesehatan yang membaik ini seharusnya diikuti oleh kondisi perekonomian yang baik. Tetapi kenyataannya ya di dalam laporan perkembangan ekonomi global terlihat di situ bahwa jurang gap antara krisis dan resesi sudah lebih depan mata kita. Nah, itu yang saya katakan bahwa kita tidak bisa lari dari fakta itu. Kita tidak bisa sembunyi. Kita katakan, saya tidak mau peduli
Jadi saya tidak ikut kondisi seperti itu, silakan orang lain mengikutinya. Nah, kita nggak bisa katakan itu ibu-ibu. Karena apa? Nanti pada saat kita bicara mengenai resesi, kita belajar tentang apa yang namanya inflasi. Inflasi itu ketika nilai-nilai uang itu suku bunga naik, ya, yang pada akhirnya daya beli akan menjadi lemah. Nah, ini akan yang menyebabkan kesulitan buat kita khususnya kaum perempuan di dalam mengatur keuangan. Ya. Nah, next slide berikutnya, apa sih sebetulnya resesi itu? Mari kita lihat ya, kita bedah pelan-pelan. Resesi itu penurunan aktivitas kegiatan ekonomi secara signifikan. Perhatikan, penurunan aktivitas kegiatan ekonomi secara signifikan dalam waktu yang lama dan stagnan. Artinya apa? Dia terhenti dalam waktu yang lama. Bisa saja diam, bisa saja tanpa ada tindakan apa-apa, dan itu menyebabkan perekonomian tidak berkembang. Nah, kondisi ini biasanya dimulai berbulan-bulan, bisa juga bertahun-tahun, karena mengingat resesi sangat erat kaitannya dengan guncangan besar-besaran dalam kegiatan ekonomi. Bayangkan kalau kondisi ini betul-betul terjadi di depan. Ya, kondisinya tidak bergerak sama sekali, daya beli lemah, kita produksi apapun tidak ada yang membeli. Kita ciptakan apapun, baik barang, baik jasa, orang tidak mampu membeli produk dan jasa yang kita tawarkan. Bagaimana ke depan perekonomian akan maju ketika masyarakat tidak mampu untuk membelinya? Apakah Indonesia akan mengalami resesi di tahun 2023? Apakah Indonesia akan mengalami? Setiap orang ada dua kubu nih, kubu yang optimis dengan kubu yang pesimis. Kubu optimis mengatakan, ya resesi akan terjadi, tetapi kami mampu. Itu kubu optimis. Kubu pesimis akan mengatakan, ya resesi akan terjadi dan kami pasrah. Gimana nanti deh kehendak Tuhan. Bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hikmat, akal budi, untuk kita bisa melakukan hal-hal mengantisipasi andaikan resesi itu betul-betul terjadi. Nah, untuk mempermudahnya pengertian resesi ini, saya coba bikin satu pengkalimatan. Silakan diklik itu saya, Ibu Bapak. Ya, tolong dilihat ya kalimatnya ya, mungkin lebih mudah. Resesi ekonomi yang berlangsung lama itu disebut depresi ekonomi. Jadi tadi saya katakan, resesi itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun. Itu disebut dengan depresi ekonomi. Penurunan drastis di tingkat ekonomi itu biasanya akibat depresi parah gitu ya. Depresi parah itu yang betul-betul sudah di tingkat yang paling bawah, yang kita sebut hiperinflasi. Itu biasanya dikenal dengan nama kebangkrutan ekonomi, kolaps. Kalau sudah terjadi kebangkrutan ekonomi ini luar biasa. Bahkan dulu kalau Ibu Bapak masih ingat, ada gambar-gambar ketika kondisi ekonomi Indonesia memburuk, orang itu ngantri untuk mendapatkan sesuatu. Dan kita lihat sekarang juga sedang terjadi, ngantri untuk mendapatkan air bersih, ngantri untuk mendapatkan minyak goreng, ngantri untuk mendapatkan bahan bakar, dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau itu terjadi, ya, kolaps terjadi di Indonesia, akan semakin mempersulit posisi kita sebagai seorang ibu tangga yang konon disebut sebagai Menteri Keuangannya keluarga. Ya, nah saya ambil pendapat dari Sidney Harris, dia seorang kolumnis. Dia katakan gini, untuk mempermudah kita bedakan istilah-istilah ini dengan cara satu kalimat begini. Sebuah resesi ketika tetangga ibu bapak kehilangan pekerjaan. Tapi depresi adalah ketika ibu bapak yang kehilangan pekerjaan. Saya ulangi ya, resesi itu ketika tetangganya ibu bapak yang kehilangan pekerjaan. Artinya ibu bapak selamat. Tapi depresi adalah ketika ibu dan bapak juga kehilangan pekerjaan.
Nah, ini akan terjadi ke depan. Kalau resesi semakin ya terjadi kondisi ekonomi yang memburuk, terjadi depresi, terjadi kolaps di mana ekonomi betul-betul bangkrut ya. Nilai uang itu menjadi kecil. Kita punya uang sebesar apapun, kita nggak akan bisa mampu membeli karena harga melambung tinggi, nilai rupiah menjadi kecil. Atau bisa juga barang dan jasa itu sudah tidak ada harganya. Kenapa? Karena daya beli masyarakat tidak ada. Tidak mampu lagi membeli. Tadi menarik Ibu Pendeta mengutip satu bagian dikatakan begini. Kalau kita punya uang 10.000, Ibu Bapak akan mengkonsumsi mungkin 8.000. 2.000-nya di saving, ditabung. Artinya dengan 8.000 Ibu Bapak tetap bisa hidup dengan uang 10.000 yang Bapak Ibu terima. Tapi kenyataannya ketika kita punya uang 15.000, pertanyaan saya, berapa konsumsi Ibu Bapak? Silakan kalau ada yang mau jawab boleh diambil. Kalau uang Ibu Bapak 10.000, Ibu Bapak pakai 8.000. Ya, 2.000-nya di saving, tabung. Sekarang terjadi kenaikan gaji 15.000. Berapa konsumsi Ibu Bapak dengan uang yang bertambah tadi? Silakan. Makan 10.000, savingnya 5.000, Bu. Oke, tadinya 8.000, saving 2.000. Sekarang jadi 10.000, savingnya 5.000, gitu ya? Iya. Oke, ada pendapat lain? Saya berpendapat Ibu, konsumsi tetap sama, tapi savingnya yang ditambah. Iya, itu sebetulnya harus kita lakukan untuk mengantisipasi resesi. Artinya, 8.000 kita sudah bisa hidup. Kita tabung 2.000. Sekarang uang kita nambah 15.000. Tetaplah pakai 8.000. Tapi saving kita tambah. Nah, begitu. Kenapa? Karena ada dua hal dalam hidup kita yang namanya keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan, ya, kebutuhan dan keinginan itu masih ingat bedanya di mana? Tadi disinggung sama Bu Pendeta. Kebutuhan dengan keinginan. Ayo, ingat nggak tadi yang Ibu Pendeta katakan? Di mana bedanya? Kalau kita ingin, apakah itu kebutuhan kita? Kalau kita ingin, apakah itu kebutuhan kita? Bukan. Tentu. Bukan. Belum tentu, betul. Nah, kita perempuan itu kalau udah punya baju warna merah, perlu beli warna hijau. Kan? Kalau punya tas warna kuning, perlu beli tas warna ungu. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Jadi sekarang kata kuncinya adalah kita harus siapkan diri kita untuk melihat segala sesuatu, mengantisipasi segala sesuatu berdasarkan kebutuhan. Makanya di awal tadi saya bilang, kalau uang Bapak 10.000, dengan 8.000 Ibu bisa hidup. Sekarang ketika bertambah uang Bapak Ibu 15.000, Bapak Ibu juga tetap bisa hidup dengan uang 8.000. Itulah kebutuhan. Tapi ketika Bapak Ibu menaikkan pola konsumsinya, itu menjadi keinginan. Ya, saya coba gambarkan dengan kolumnis Siti Haris itu, dia bilang begitu. Hati-hati ketika orang lain kehilangan pekerjaan, itu resesi. Tapi suatu waktu ibu bapak juga kehilangan pekerjaan, itulah depresi. Itulah kondisi di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa karena semua kondisi ekonomi memburuk. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan bisa resesi? Bisa ya, bahkan Indonesia didengung-dengungkan di tahun 2023 ini akan terjadi resesi. Ada 5 hal yang coba saya simpulkan dari beberapa hal fenomena yang terjadi di Indonesia. Pertama, resesi bisa terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan produksi dengan konsumsi. Contoh begini, Ibu. Jadi kalau Ibu misalnya memproduksi, masih ingat nggak waktu zaman sepatu? Di sekolah itu anak-anak sekolah sepatunya mesti sama. Tidak boleh ada perbedaan supaya tidak terlihat gap antara kaya dan miskin. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, itu eranya Pak Harto.
seluruh anak sekolah sepatunya pasti sama. Akhirnya UKM itu memproduksi sepatu yang sama. Ya, pengusaha kecil memproduksi sepatu yang sama. Dan ketika itu ditawarkan ke sekolah, ternyata banyak sekolah tidak mengambil sepatu itu. Karena pertama, tidak jelas peraturannya, tidak jelas sosialisasinya. Akibatnya, sepatu itu menumpuk. Apa yang terjadi ketika sepatu itu menumpuk? Tidak laku di pasaran. Terbayangkah, Ibu Bapak, apa yang terjadi? Supaya laku diapain? Kira-kira? Supaya laku kita apain? Supaya sepatu itu laku. Diturunkan harganya. Yes, beli satu dapat satu, diobral. Beli satu dapat satu. Kenapa? Di dalam istilah akuntansi, Bapak Ibu, kalau kita memproduksi lebih daripada seharusnya, kita harus menyewa gudang. Dan itu ada biaya sewa yang kita harus bayarkan. Sehingga untuk mengurangi, meniadakan beban sewa tadi, yang kita lakukan apa? Kosongkan gudang. Gimana cara mengosongkan gudang? Jual murah. Makanya kalau kita beli barang nih ya, kadang-kadang beli 2 dapat 3. Buy one get one, beli 1 dapat 1. Itu bukan karena barangnya laku, itu karena barangnya terlalu banyak stok. Nah, kalau barang laku nggak perlu dibikin buy one get one, Ibu Bapak. Orang masih cari barang kita. Memang laku. Tapi kalau barang sudah beli 2 dapat 3, beli 1 dapat 1, beli ini dapat ini, gitu ya, ada bonusnya di bandit, kan ya, makanan di bandit atau produk di bandit bahkan selotip gitu. Lantas dikatakan, Ibu cukup bayar 2 loh, Ibu dapatnya 3, atau Ibu dapatnya 4 atau buy one get one. Nah itu ketidakseimbangan. Yang kedua ketidakseimbangan terjadi begini. Ketika kita ke toko, dia kasih diskon 10 menit. 10 menit nih, toko kasih diskon. Kira-kira orang bagaimana pola belanjanya kalau ada diskon 10 menit? Kebayang nggak? Diskonnya hanya 10 menit. Apa yang dilakukan oleh konsumen? Berbondong-bondong. Oke, berbondong-bondong. Pertanyaan saya, berbondong-bondong belanja ya, katakanlah diskon jeans, celana jeans. Ibu-ibu pasti akan ambil. Wah, 3 tuh di pundak tuh ya. Wah, nomor sekian M, nomor saya nih. Ambil di pundak kita. Jangan-jangan bisa dapat 6. Pertanyaan saya, kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Padahal ibu-ibu, bapak nggak perlu jeans sampai 6. Tapi karena murah, nah itu yang terjadi ketidakseimbangan. Sehingga orang yang butuh celana jeans nggak bisa beli. Kenapa? Karena udah di pundaknya ibu. Dia bilang, ibu mau beli ya? Iya. Semuanya Bu? Iya, saya mau beli semua. Lalu itu orang bilang, aduh saya butuh banget celana jeans. Oh sorry ya, karena lagi diskon jadi saya beli 5. Tapi ketika bayar, bawa pulang ke rumah, coba pandangnya lemari kita. Berapa banyak barang-barang atau baju-baju di lemari kita pakai keluar. Rasanya sih, baju kita yang kita suka itu lebih sering ketika kering, gosok, pakai ya. Cuci, kering, gosok, pakai itu aja. Kita udah lupa tuh jeans yang 5-an. Paham ya? Kisah itu saya mau menggambarkan bahwa sekarang di dalam kondisi masyarakat kita terjadi ketidakseimbangan produksi dengan konsumsi. Harusnya celana jeans itu nggak perlu beli 5. Coba ketika harga kembali normal, Ibu beli berapa? Kan 10 menit tadi saya bilang. Harga kembali normal. Ibu beli berapa celana jeans tadi? 1. Belum tentu bahkan. Saya di rumah udah punya ternyata gitu kan. Langsung Ibu taruh keluar dari toko. 1 atau saya nggak jadi beli. Saya masih ada jeans di rumah belum kepakai. Nah itu terjadi di dalam kondisi kita itu Bapak. Itu kan terjadi ketidakseimbangan produksi dengan konsumsi. Nanti suatu saat orang akan membuat makanan banyak, orang membuat barang banyak, tapi yang beli nggak ada. Ya, di satu sisi orang butuh sesuatu, aku pengen banget beli ini, tapi barangnya nggak bisa diproduksi. Itu resesi. Jadi bisa kebayang ya, kita punya uang,
tapi kita nggak bisa beli air bersih. Kita punya uang, tetapi kita nggak bisa beli bahan bakar. Kenapa? Bahan bakarnya nggak ada, air bersihnya nggak ada. Atau kita nggak punya uang, tapi kita butuh air bersih, udah numpuk. Bisa jadi ya, karena nggak ada daya beli masyarakat. Masyarakat tuh nggak punya uang. Sementara semua ditumpuk di gudang sama produsen. Satu-satunya jalan diobral. Segala sesuatu yang sudah diobral itu biasanya mutunya lebih jelek daripada yang tidak diobral. Itu kondisi pertama. Ya, kedua, pertumbuhan ekonominya lambat, bahkan merosot selama 2 kuartal berturut-turut. Udah lambat, merosot. Ya, jadi udah betul-betul kondisi yang betul-betul tidak mengenakan selama 2 kuartal berturut-turut. Ya, bayangkan ketika ibu bapak ada di kondisi ekonomi itu tidak bisa diajak kerjasama, kondisi di mana bapak ibu bingung dengan uang yang bapak ibu miliki. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kuartal keempatnya, jadi kita bicara selama 3 bulan berturut-turut ya, kan setahun 12 bulan. Jadi 3 bulan berturut-turut itu 4 kali kan, itu nggak apa-apa. Tidak ada perkembangan ekonomi, daya beli lemah, nilai uang menjadi lebih kecil, dan kita nggak tahu dengan uang kita punya dapatnya apa. Dulu ke pasar 10.000 dapat ini, sekarang 10.000 nggak dapat, saya mesti nambah uang 2.000 jadi 12.000. Itu yang terjadi kondisi kedua. Yang ketiga adalah nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Impor, ibu bapak, dari luar masuk ke dalam. Ekspor dari dalam kasih keluar. Contoh misalnya beras. Beras yang sehat itu adalah dari kita Indonesia, kita kirimkan ke negara luar. Tapi yang terjadi adalah beras dari luar masuk kita. Masih ingat ketika harga tempe menjadi mahal? Tempe yang biasanya murah, tukang gorengan sampai nggak ada. Kenapa? Karena kedelainya itu kedelai impor. Kita nggak bisa memproduksi kedelai yang banyak, nggak cukup dari impor dan luar. Kita bayarnya lebih. Dan yang terjadi, harga tempe di tempat gorengan menjadi berlipat kali. Lalu beras, gagal panen. Apa yang terjadi? Diimpor beras dari Thailand ke Indonesia. Padahal kita negara agraris, negara di mana petani itu masih banyak, mereka masih menanam padi, tapi kenyataannya gagal panen atau pupuk yang mahal. Pupuk yang mahal tidak bisa menghasilkan hasil tanaman yang sehat, ya, atau curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan dari luar tempat ke kita. Nah ini poin nomor 3. Kalau itu terjadi dari luar masuk ke Indonesia, bukan dari Indonesia keluar, itu bisa menyebabkan resesi. Ya, jadi kasihan kalau ibu bapak ke pasar tawar barang bawang goreng, itu mungkin bawang goreng, tawar harga bawang sampai sekecilnya gitu. Lalu si penjualnya dapat segitu, saya juga belinya belum dapat, harga bawang curah hujan tidak seterusnya. Maklumilah kondisi itu yang terjadi. Ya, tepat terjadi inflasi atau deflasi yang tinggi. Bisa terjadi harga-harga maupun naik, nilai uang kecil, atau harga-harga seolah-olah turun, tetapi kita nggak mampu beli. Sebetulnya sudah turun, tapi kita nggak punya. Terjadilah ketidakseimbangan itu bapak. Nilai uang di tangan kita itu menjadi lebih kecil. Dulu uang segini aku dapat ini, sekarang uang segini aku nggak dapat apa-apa. Nah itu yang akan terjadi. Itu bukan kondisi yang sehat, kondisi yang tidak sehat di dalam perekonomian. Ya. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran tinggi. Kira-kira kalau tingkat pengangguran tinggi ditandainya seperti apa? Akan terjadi apa, Ibu Bapak? Silakan. Kita diskusi ya. Kalau tingkat pengangguran tinggi, apa dibayangkan Ibu Bapak? Kalau tingkat pengangguran tinggi. Kriminalitas jadi tinggi, Bu. Apa? Kriminalitas jadi tinggi. Betul. Kriminalitas itu yang pasti kita akan lihat ya. Kalau kita lihat pengangguran tinggi itu kriminalitas pasti tinggi. Orang nggak ada kerjaan.
Mereka mau bekerja, lapangan pekerjaan memang nggak ada. Kondisi ekonomi lagi lesu, ya udah perut nggak bisa nunggu, nggak makan, ya nggak mungkin dia nggak makan. Makanya kan di dalam istilah ekonomi Bu, orang yang tidak bekerja pun tetap melakukan konsumsi. Nah, terus kita bilang, masa sih Bu, orang nggak kerja tetap melakukan konsumsi? Iya. Dari mana uangnya? Ambil dari tabungan. Bisa juga uangnya ngutang, pakai kartu kredit. Itu kartu kredit itu ngutang loh Bu. Jadi jangan bangga ketika lihat teman kita buka dompet, kartu kredit berderet itu ada 20 ya. Itu hutang itu. Ya, mendingan kita pakai cash. Walaupun nggak punya kartu kredit nggak apa-apa. Tapi kalau saya beli, saya punya uang. Ya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sengaja buka dompetnya lama-lama supaya orang ngelirik dan lihat, ih, kartu kreditnya luar biasa. Nah, itu jangan terlalu berkecil hati kalau kita nggak punya kartu kredit. Ya, saya jelaskan. Fungsi kartu kredit itu salah satunya untuk apa? Fungsi kartu kredit itu sebetulnya bukan untuk belanja, tapi untuk berjaga-jaga. Di dalam teori ekonomi ini ada 3 hal. Kenapa sih orang memegang uang? Ya, jadi saya suka ingatin nih sama mahasiswa di kelas. Kenapa sih orang memegang uang? Pertama, orang pegang uang untuk transaksi. Jelas. Ibu ke pasar, ya bawa uang lah. Ya kan? Ibu ke warung, bawa uang lah. Itu transaksi. Yang kedua, orang memegang uang untuk berjaga-jaga. Yaitu bentuknya tadi kartu kredit. Aduh, saya punya penyakit. Saya nggak mungkin simpan uang di bawah bantal. Saya taruh uang saya di tabungan. Kalau saya masuk rumah sakit, jaminan saya kartu kredit bisa digesek. Kayak gitu ya. Jadi saya punya kartu kredit, oke bayar 5 juta. Gesek kartu kredit keluar 5 juta. Itu kondisi kedua, berjaga-jaga. Kondisi yang ketiga, kenapa sih orang pegang uang? Orang pegang uang adalah dalam kondisi untuk melakukan spekulasi. Spekulasi seperti contohnya begini. Kalau harga dolar Amerika murah, ibu borong dolar Amerika. Tapi ketika harga dolar Amerika tinggi, ibu jual dolar Amerika itu. Makanya orang-orang yang uangnya pas-pasan, ketika melihat harga dolar tinggi, mereka langsung, aduh, kenapa sih dolar tinggi banget? Saya mau beli dolar buat kirim ke anak, saya nggak bisa. Ya, padahal saya bukan untuk belanja, anak saya sekolah, dolarnya kelewat tinggi. Tapi bagi orang yang pegang dolar, senyum-senyum dia. Saya nggak mau peduli kalau rupiah rendah kayak masa bodoh. Yang penting dolar lagi tinggi, aku jual. Karena waktu dia beli dolarnya lagi murah. Dia jual dengan kondisi dolar tinggi. Orang-orang bilang kurang empati ya, kurang seperti itu. Kenapa? Karena dia mendapat yang namanya selisih. Waktu dia beli dengan harga murah, dia jual dengan harga tinggi, dia dapat selisih. Itulah selisih yang menguntungkan. Itulah fungsi uang yang ketiga, untuk spekulasi. Pertanyaan saya, yang untung siapa, yang rugi siapa? Dengan motif yang ketiga ini. Kalau murah dia beli, kalau dolarnya mahal dia jual supaya dia dapat keuntungan. Pertanyaan saya, waktu dia beli dolar murah, dia tunggu-tunggu dolarnya tinggi, ternyata murah dan murah terus. Dia, aku udah keuntungan. Pertanyaan saya, kalau terjadi seperti ini, yang rugi dan yang untung itu siapa? Silakan. Yang untung yang punya dolar. Yang rugi? Yang rugi ya yang pembayarannya pakai dolar. Yang untung dia, yang rugi dia. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Ya kan? Jadi kalau kita nonton film silat, ada di arena judi. Di arena judi ya, silat. Lalu waktu kartu itu dikasih, dikocok gitu ya. Lalu dia bilang, kamu curang. Lalu berantem lah di adegan itu. Yang satu merasa dicurangi, yang satu merasa enggak curang kok. Ini permainan judi. Jadi salah besar ketika orang mengatakan, oh Bu, motif orang melakukan spekulasi adalah judi. Nah, jadi salah besar kalau orang bilang motif orang memegang uang untuk spekulasi adalah judi. Tidak sama.
Bapak. Kalau judi, yang satu untung, yang satu rugi. Tapi kalau motif orang memegang uang untuk spekulasi, yang untung dia, yang rugi juga dia. Itu orang suka salah artikan. Orang suka bilang, ih kita berjudi loh, nggak boleh loh kita. Enggak. Judi itu satu untung, satu rugi. Makanya kalau film-film silat pasti berantem adegannya. Kamu curang, nggak berantem. Geng ini sama geng itu jadi judi. Tapi kalau yang namanya motif orang memegang uang untuk spekulasi, dia beli dolar, dia jual dolar, yang untung dia, yang rugi dia. Itu bukan judi. Itu di dalam teori ekonomi, itu menjadi satu motif. Dan itu disahkan, dibenarkan. Ya, jadi boleh saja. Itu fungsinya money changer. Kalau enggak dia hidup dari mana kalau bukan dari situ? Ya. Nah, oke, sampai sini ya. Jadi kita lihat ada 5 hal penyebab resesi. Saya coba jelaskan tadi perlahan supaya Ibu Bapak memahami dengan lebih mudah ya. Next berikutnya. Kita lihat ya. Nah, sekarang dampak resesi ekonomi. Saya coba gabungkan dalam 3 hal besar saja. Pertama, pada pemerintahan. Kalau betul-betul 2023 akan terjadi resesi, pemerintah akan mendapat apa? Pengangguran semakin meningkat. Pinjaman pemerintah juga akan membengkak karena adanya usaha dan pembangunan. Pemerintah itu nggak punya kemampuan lagi. Dia akan pinjam, makanya berutang. Harus dibilang, utang era Presiden Jokowi sekian, utang era Presiden SBY sekian. Itu kalau terjadi resesi, lapangan pekerjaan udah nggak ada lagi. Ya, akhirnya pemerintah akan melakukan pinjaman. Lantas ada orang suka nanya di Ibu Ivan, kita kan bisa cetak uang. Kita bisa cetak uang kan ya di Bank Indonesia. Kenapa kita nggak cetak uang? Kenapa mesti pinjam sama orang lain atau negara lain? Kira-kira ibu-ibu jawabnya apa? Kalau ada pertanyaan. Kenapa nggak cetak uang aja? Kan di Bank Indonesia bisa cetak uang. Nah, ayo ibu-ibu kira-kira atau bapak ibu jawabnya apa? Mungkin nilai uang rupiah jadi jatuh ya? Kalau uang beredar terlalu banyak, nilai uangnya menjadi turun atau jatuh. Makanya pemerintah itu menstabilkan jumlah uang beredar. Jadi kita jangan heran ketika kok pemerintah malah pinjam uang. Emang pemerintah nggak bisa nyetak uang lagi? Bisa. Tapi kalau uang beredarnya itu terlalu banyak, nilai uang menjadi jatuh. Ya ibu bapak pasti ingat kalau uangnya sobek. Kalau masa uang itu nggak laku ditarik kan ya. Nah dikasih waktu. Penarikan terakhir tahun 2024 misalnya. Lewat dari tahun itu, uang itu dinyatakan tidak berlaku. Pemerintah sudah hitung uang beredar itu berapa triliun. Dia akan cetak baru menggantikan uang yang rusak dan kelangkaan. Itu cara ngitungnya. Ya, jadi jangan heran nanti. Kenapa sih pemerintah malah pinjam, nyetak aja sendiri, sangat berbeda. Nah, itu bagi pemerintah kalau resesi terjadi. Jumlah uang beredar pun harus menjadi perhatian. Ya, kedua, perusahaan dia membuat bisnis bangkrut, tidak berkembang. Lalu apa? Efek domino terhadap aktivitas dan kehidupan ekonomi bagi para pekerjanya. Efek domino itu seperti gambar kartu tadi yang saya tayangkan di depan. Kalau ibu bapak dorong kartu itu terus bergulir sampai ujung. Itu domino. Yang efek bola salju. Oh ya, bola salju itu kalau kita buletin, lalu kita tendang, dia gulung. Tendang lagi, dia gulung. Sampainya menjadi bola salju yang besar. Itu yang terjadi. Jadi bukan hanya bicara ketika bisnis itu ditutup, bangkrut, pilot, tetapi apa? Bagaimana efek domino itu akan memicu terjadi PHK besar-besaran. Kita masih ketika kemarin COVID, perusahaan tidak bisa memproduksi apapun. Karyawannya apa? PHK. Kita lihat supermarket yang besar, yang warnanya kuning sama hijau itu, yang menamakan dirinya bukan, yang menamakan dirinya kalau di bahasa Indonesia raksasa. Akhirnya say goodbye kan? Itu. Kita lihat sangat banyak ya perusahaan-perusahaan tidak mampu lagi survive pada saat COVID. Itu yang terjadi. Dia terpaksa melakukan PHK besar-besaran. Jadi saya mau katakan di poin 2 ini, Ibu Bapak, berapapun penghasilan yang kita punya sekarang,
syukurilah. Ya, berapapun penghasilan yang kita punya sekarang, syukurilah. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan pendapatanku berkurang? Kenapa Tuhan aku nggak punya uang sebanyak ini? Syukur. Karena tidak mudah ternyata menyikapi kondisi resesi. Ya, sekarang lihat poin ketiga. Ini bagi kita nih. Kita pekerja nih ya. PHK memicu adanya pengangguran dan mengancam tatanan sosial serta kehidupan berbangsa. Tadi di awal saya tanya, kalau orang di PHK apa yang terjadi? Tingkat kejahatan bertambah. Kalau orang di PHK apa yang terjadi? Bukan hanya bicara tingkat kejahatan. Perempuan-perempuan pun untuk mendapat uang, mereka bersedia atau mereka rela melakukan tindakan asusila. Jadi generasi muda kita rusak. Rusak kenapa? Karena mereka memilih segala sesuatu yang instan, yang bisa mereka dapatkan demi HP baru, ya, demi dapat iPhone baru, demi bayar cicilan, demi dapat mobil baru. Mereka rela melakukan banyak hal. Ini yang terjadi. Jadi bukan hanya bicara dampak dari ekonomi, Bapak Ibu. Ketika resesi terjadi, moral, agama akan diabaikan. Tidak peduli lagi. Bahkan mungkin kita dengan anak-anak kita jadi bisa di koran tuh nggak ada tuh, tidak lagi menganggap itu anak saya, putus hubungan. Anak bisa menuntut ibu di pengadilan. Banyak kan kita dengar, ya. Jadi anak sama ibunya dia tuntut ibu, saya nggak mau perlakukan saya dengan baik. Dia mencuri tanah saya, langsung terus ke pengadilan. Ini akan terjadi. Betapa menakutkan. Kalau betul-betul kita tidak menyiapkan diri kita cuek, kita menganggap bahwa ya udahlah, seharusnya lah, ya udahlah yang penting saya sih aman aja kayaknya, ya. Kita merasa kita punya simpanan yang banyak, 7 turunan nggak habis, gitu. Wah, ya. Kita merasa wah udah aman, nggak bisa saya katakan itu. Ibu, bapak punya uang sebanyak apapun, ketika nilai uang itu turun, nol. Ya, pernah kan kita belajar yang namanya pemotongan uang. Uang 10.000 dibuang nolnya menjadi tinggal 10. Bayangkan kita bisa beli apa. Dan itu akan terjadi kalau itu terus berlanjut menjadi stagnan dalam kondisi resesi. Ya, next mari kita lihat sekarang berikutnya. Kalau saya terlalu cepat boleh ya nanti ibu bapak diingetin ya. Sekarang kiat menghadapi resesi global di 2023. Saya katakan di 2023 karena kita harus antisipasi itu. Terjadi atau enggak, kita akan terus amati. Ini baru bulan Februari, masih ada berapa 10 bulan lagi, 10 bulan lagi baru awal Februari baru awal ya. Pertama, kiatnya waspada sebelum optimis. Kita optimis, saya yakin bisa, saya yakin mampu melewati. Waspada itu penting. Memperluas sumber pemasukan, menjaga daya beli, hingga menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Artinya begini, yang dulu nggak pernah kepikir mau berbisnis dari hobi. Saya hobi loh, tapi saya mau buka bisnis, saya nggak pede. Rasanya itu perlu dilakukan sekarang. Waspadanya itu kan. Jadi memperluas sumber pemasukan dengan cara menggiatkan hobi ibu bapak. Membuat ibu bapak menjadi pede jualan dari hobi. Atau menjaga daya beli tadi di awal. Uang 10.000 bisa hanya 8.000, kenapa harus belanjanya lebih baik ketika uang kita bertambah? Tetaplah dengan pola, tetaplah dengan daya beli hanya 8.000. Ketiga, menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Artinya apa? Batasi keinginan. Kalau udah punya tasnya satu warna hitam sama coklat, nggak perlu lagi. Kuning belum, hijau belum, merah belum, ungu belum. Itu perempuan begitu. Ya, nggak matching sama baju. Gitu kan ya. Jadi perlu ditambah. Padahal tasnya udah cukup. Sepatu juga begitu. Makanya di perempuan itu sangat ribet. Coba lihat laki-laki. Bajunya cuma celana dan kemeja. Mereka celananya warna yang sama, hitam semua. Coklat atau biru, nggak masalah. Tapi perempuan nggak bisa. Bajunya cocoknya celana putih. Aku punya celananya hitam, kurang matching, harus beli yang putih. Jadi nyusahin kan. Kadang-kadang kan punya atasan nggak punya bawahan, punya bawahan nggak punya atasan.
kita yang ribet sendiri dalam hidup sebetulnya itu, dan ya sama gitu ya, kita semua pasti ngalamin. Kedua, berperan dalam membuka lapangan pekerjaan. Ibu-ibu punya potensi yang luar biasa, yang kadang-kadang ibu-ibu pun tidak tahu sebetulnya potensi ibu itu apa. Saya kasih contoh. Saya mungkin pernah cerita waktu seminar yang lalu ya, yang di bulan November atau bulan apa saya lupa waktu itu. Saya pernah cerita tentang seorang yang namanya Nat King Cole. Nat King Cole itu kalau ibu suka tahu lagunya Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa. Nah itu Nat King Cole. Kalau ibu tahu, bapak juga tahu, itu Nat King Cole itu pasti seorang penyanyi. Anaknya namanya Nat King Cole. Mereka penyanyi kulit hitam yang luar biasa. Orang sangat memuji suara Nat King Cole dan anaknya Natalie Cole yang bagus dan indah serta merdu. Tapi tahukah ibu bapak, awalnya Nat King Cole itu adalah pemain piano di satu bar. Kerjaan dia hanya mengiringi penyanyi yang pentas setiap menyanyi di bar itu. Satu kali penyanyi yang seharusnya menyanyi di bar sakit. Lalu pemilik bar mendatangi Nat King Cole. Dia bilang, hari ini kamu harus bernyanyi. Karena penyanyinya sakit. Lalu Nat King Cole bilang, gak mau saya. Saya adalah pemain piano, bukan penyanyi. Saya gak pede kalau saya harus bernyanyi. Si pemilik bar bilang, oke, silakan. Kalau Anda hanya mau bermain piano saja, hari ini adalah hari terakhir bekerja di sini. Demikian. Istri saya harus dikasih makan apa? Kalau saya harus berhenti mulai malam ini. Tidak ada pilihan lain Pak, selain saya harus bernyanyi. Karena saya nggak bisa bernyanyi. Lalu si pemilik barnya bilang, enggak ada pilihan lain. Kamu harus bernyanyi malam ini. Atau hari ini adalah hari terakhir bekerja. Akhirnya dengan berpikir, oke, saya akan bernyanyi malam hari ini. Gantikan si penyanyi. Wah, pemilik bar ini senang ya, happy. Oke, Anda baca. Nah, malam itu adalah kali pertama seorang Nat King Cole dan lagu Mona Lisa itu. Apa yang terjadi? Seluruh tamu yang ada di bar itu bertepuk tangan. Mereka merasa puas ya, luar biasa. Suara yang indah, suara begitu memukau. Maka mereka berpindah harus terus karena ternyata suara luar biasa itu. Sejak hari itu kita mengenal Nat King Cole sampai sekarang bukan sebagai pemain piano, tapi seorang penyanyi yang bisa bermain piano. Ya, bahkan ketika dia sudah meninggal pun, ya, dia bisa berduet dengan kondisi alat yang rekaman yang hebat, dia dengan anaknya masih hidup, dia sudah bisa disatukan dengan kalau kita bilang teknologi yang canggih. Jadi kalau ditanya siapa itu Nat King Cole, seorang penyanyi yang bisa bermain piano. Padahal dulu boro-boro dia menyanyi. Enggak boleh. Saya mau katakan ibu-ibu di poin 2 ini, ibu-ibu bisa mengembangkan hobi ibu-ibu dengan cara berwirausaha. Ingat kisah Nat King Cole tadi, dia gak pede, tetapi ada orang yang memaksa dia untuk mau berani. Mungkin keadaan resesi ini memaksa ibu-ibu mau mengembangkan hobi ibu. Nah, di keadaan ini akan memaksa ibu bapak akan berpikir, aku harus melakukan apa. Ya. Ketiga, memanfaatkan bisnis digital. Kita sudah ada di era di mana gadget itu menjadi sekarang nomor 1 di kebutuhan pokok orang Indonesia. Gadget. Perempuan harus memperoleh pelatihan literasi keuangan dan literasi digital. Jadi, ibu bapak harus mengerti tentang kaum ibu ini. Bagaimana pencatatan uang di bank. Kalau nabung di bank itu ada bunga. Nabung di bank itu juga ada yang namanya administrasi dan pajak. Sehingga jangan berantem nanti di bank. Kok uang saya berkurang? Kok ada potongan pajak? Ya iyalah, titip uang di bank ya ada pajak. Walaupun ibu bapak lihat ada juga namanya bunga. Itu pelatihan apa?
pelatihan literasi keuangan, digital juga begitu. Sehingga ngerti kalau saya sekarang nabung uang itu nggak perlu datang ke bank, ada mesin untuk menabung. Ya, kalau Bapak Ibu juga bayar nggak perlu pakai uang cash. Ada HP yang sudah di-download dengan uang telepon, dengan QR code. Itu kalau kita nggak latih, kita nggak akan bisa. Ya, kita nggak ngerti, kita tahu cuma cash saja. Sementara ada beberapa tempat kalau kita belanja nggak kita uang cash. Nah, gimana dong kalau nggak diajarin? Nah, itu salah satunya. Ya, memanfaatkan bisnis digital itu, kalau Bapak Ibu sudah memahami itu, menguasai itu, ketika praktek online, menjual barang atau jasa secara online sudah nggak bohong, karena sudah sangat mahir menggunakan gawai atau gadget. Jadi nggak gaptek, udah pintar. Caranya gimana? Dilatih. Ya, itu bisa diajarin cara bukanya begini. Oh, kalau beli atau jual di seperti ini di online-nya, bisa di Tokopedia, Shopee, apalagi tuh Lazada dan segala macam. Jadi lebih paham, itu salah satu contoh-contohnya. Ya, oke, next berikutnya. Nah, sekarang tips dan trik dalam menyikapi tadi baru kita bahas. Kalau tadi kita belajar tentang bagaimana sih kiatnya, sekarang tips dan Aku triknya juga yang beberapa hari ini mikir seperti Pak Paul pikirkan. satu, mulai pelajari keahlian baru. Kalau pengajar dilihat semakin banyak kamu belajar, Aku semakin banyak beberapa hari kamu ini udah menghasilkan. mikirin itu terus Jadi sama jangan pernah bosan baca. Jangan pernah bosan Tuhan. lihat berita-berita, Itu juga. lihat Terus informasi. tadi kita bahas kan. Kalaupun entertainment tuh banyak, artis bercerai banyak, menikah banyak, gitu ya. Bu, ya harus sedikit dikasih kesempatan untuk berita-berita atau hal-hal yang menambah pengetahuan kita. Ya, jadi mulai pelajari keahlian baru. Jangan segan baca buku, jangan segan belajar buku. Gak ada ruginya. Ya, tips yang kedua, mempersiapkan diri. Jika suatu waktu terkena PHK, kita itu pekerja yang kadang-kadang kantor itu harus merampingkan karyawannya. Jadi siapkan diri kita. Saya katakan apa? Sambung kembali hubungan dengan jejaring. Jadi nggak ada waktu lagi sekarang kita cari musuh. Sama ibu ini nggak cocok. Sama ibu itu berantem. Sama ibu ini nggak ngomongan. Nah, jangan lagi begitu. Semakin banyak kita punya jejaring, semakin menguntungkan kita ketika kita memulai bisnis. Ya, usia kita semakin bertambah. Ya, bukan semakin turun. Usia semakin bertambah. Artinya apa? Ayo, perbanyaklah teman, perbanyaklah jejaring, perbanyaklah networking. Itu sangat menolong ketika kita memulai bisnis. Ya. Ketiga, cari alternatif penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Saya katakan yang paling mudah adalah hobi. Memanfaatkan hobi untuk mulai bisnis dan menghasilkan pemasukan tambahan. Kalau namanya hobi, ibu-ibu itu mengerjakannya pasti dengan hati. Mengerjakannya dengan sukacita. Dapat duit lagi. Pernah nggak berpikir itu? Ya. Jadi kalau ibu-ibu hobi nyanyi, udah nyanyi, dibayar orang. Senang kan? Oh, ibu-ibu hobi jahit. Hasil jahitan ibu-ibu itu dikasih uang dari orang lain, dihargai, pasti senang. Itu dari hobi. Nah, saya tuh termasuk orang yang saya katakan Tuhan itu, saya beruntung gitu ya. Saya punya pekerjaan itu ngajar. Saya memang suka sekali dari dulu. Cita-cita saya guru. Ya, kalau ditanya dari kecil, apa cita-cita IFA? Nah, sekarang saya menjadi dosen. 30 tahun saya sudah, tahun ini masuk ke tahun 31. Buat saya, satu profesi yang saya bisa berbicara, yang saya bisa ketemu banyak orang, yang saya bisa mengemukakan isi pikiran saya, dan saya digaji. Saya dibayar. Untuk saya adalah satu pekerjaan yang sangat blessing banget. Dan sehingga waktu setiap saya bekerja, saya mengajar, saya sungguh merasakan bahwa inilah adalah hidup saya. Ya, saya bisa bertemu banyak orang baru, saya bisa mengeluarkan ide-ide saya bisa berdiskusi dengan mereka, saya dapat masukan baru, dan itu dibayar pekerjaan saya. Karena memang profesi saya dosen. Nah, maksud saya seperti itu nggak ibu-ibu? Ibu-ibu suka jahit, memasak, bikin kerajinan tangan, apapun itu. Ya,
ibu-ibu bisa melakukannya menjadi penghasilan tambahan. Dan keempat, ini yang agak sulit sebetulnya kalau kita nggak bisa nahan diri. Meminimalisir pengeluaran yang tidak penting. Nah, untuk hal ini caranya gimana? Skala prioritas. Ya, skala prioritas ya. Kalau bicara skala prioritas itu berarti apa? Skala prioritas itu dahulukan hal-hal yang betul-betul sangat urgent. Tidak bisa diucapkan. Sehingga ini menjadi hal yang pokok Bapak bisa mengambil satu keputusan apakah saya melakukan pengeluaran itu atau tidak. Begitu kira-kira. Ya, next kita lihat lagi. Ya, sekarang solusi untuk bertahan selama resesi terjadi. Sudah terjadi dan kita belum menyikapi secara perfect ya, secara sempurna. Gimana supaya saya bisa bertahan? Tapi sudah terjadi di depan saya. 4 hal yang bisa kita lakukan. 1, menambahkan keahlian dan berwirausaha. Lalu, mulai menawarkan ke orang lain. Punya keberanian untuk melakukan poin ini. Kalau kita punya keahlian, kita bisa berwirausaha. Ayo, kita mulai berani menawarkan kepada orang lain. Ya, mungkin cicipi dulu, coba dulu, kasih sampel atau apapun itu, ibu-ibu pasti bisa melakukannya. Butuh keberanian, yes. Ya. Kedua, memasarkan usaha secara online maupun offline. Jadi ibu-ibu bisa melakukan 2 hal sekaligus, atau cukup online saja tidak perlu bertemu muka, atau justru saya mau bertemu muka offline. Itu bisa ibu lakukan. Ya. Yang ketiga, menjual barang berharga yang dimiliki. Nah, barang berharga yang dimiliki ini kadang-kadang kita jarang pakai. Itu ada pre-love, barang-barang yang memang kita bisa jual lagi dengan harga lumayan. Ya. Nah, poin nomor 3 ini ibu bapak bisa cek lemari, bisa cek di gudang, bisa cek di tempat di mana kadang-kadang kita punya barang kita nggak pernah manfaatkan. Baru keempat, kita kumpulkan ya dan kita memasarkannya. Misalnya sale di garasi kita, boleh dong kita sale, bikin sale di garasi kita 3 hari atau bikin bazar murah bisa. Ya, yang penting adalah sekaligus juga tempat kita bersih, kita juga mendapatkan pemasukan. Itu poin ketika kita mencoba untuk bertahan selama resesi terjadi. Ya. Yang berikutnya, nah ini buat kita nih ibu rumah tangga ya, yang betul-betul sebagai seorang keuangan, supaya peran kita itu bisa berjalan dengan lancar. Ada 6 hal yang kita bisa praktikkan ya, ibu-ibu. Yang pertama adalah kurangi konsumsi belanja. Jadi bikin daftar catatan. Jadi kalau ke pasar itu perlunya 5, tulis 5-5-nya itu apa. Dan jangan begitu 5-5-nya nggak ada, beli yang lain. Dan yang repot. Uang kita pas-pasan. Ya. Yang kita butuhkan malah nggak terbeli, yang kita nggak butuhin malah dibeli. Nah itu poin nomor 1. Bikin belanja bulanan. Atau kalau mau ke pasar, catat yang mau dibeli apa. Itu poin nomor 1 tips. Poin nomor 2 sebagai menteri keuangan. Ciptakan kebiasaan baru yang murah. Saya katakan, kita bisa menolong sekitar kita. Ya, misalnya belanja di warung tetangga. Kita nggak perlu lagi jauh-jauh, kalau tetangga kita punya, belanja lagi sana. Sekaligus kita bisa menolong mereka, bisa menciptakan jejaring. Ya, kadang-kadang kan kita perlu gitu. Kebiasaan baru yang murah itu, kreativitas itu perlu. Inovasi itu perlu. Jadi kita menciptakan hal-hal baru yang tidak pernah dilakukan, tapi kita melakukannya dan mau melakukannya. Ya. Yang ketiga, penuhi kebutuhan pangan dengan budidaya sendiri. Nah, mulai menanam nih halaman rumah dengan sayuran, dengan buah, untuk kita bisa pakai sendiri. Tidak perlu beli dan itu bisa mengurangi, menghemat uang pengeluaran kita. Ya. Next berikutnya. Yang keempat,
cari pendapatan sampingan. Yang tadi saya katakan kembangkan hobi. Kembangkan hobi. Supaya apa? Supaya bisa kita mendapatkan penghasilan tambahan dengan hati sukacita yang sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Yang kelima, membuat anggaran dengan pos dana darurat. Pos dana darurat itu seperti celengan yang kita bisa gunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kenapa saya katakan ini penting? Supaya tidak mengganggu ya lalu lintas uang ibu bapak yang tidak dianggarkan tadi. Ingat, tadi saya katakan orang memegang bisa untuk bertransaksi, orang memegang uang bisa untuk berjaga-jaga, orang memegang uang bisa untuk spekulasi. Nah, ini poin berjaga-jaga. Bikin pos dana darurat yang Bapak Ibu sudah perhitungkan jika terjadi apa-apa, ada uang ini tidak mengganggu ya sirkulasi atau mengganggu lalu lintas uang secara umum. Ya. Keenam, melakukan evaluasi pengeluaran bulanan. Ini penting poin pertama. Kenapa? Kalau kita melakukan evaluasi, kita akan tahu mana yang harus kita kurangi atau mungkin kita hilangkan. Tapi pos mana yang harus kita tambah? Pos mana yang harusnya dulu tidak ada, tapi kita harus ada. Misalnya kayak tadi, mungkin kita perlu berinvestasi untuk belajar, mengembangkan hobi kita yang belum terlalu mahir, sehingga ikut kursus online. Tapi biayanya nggak mahal, tapi ada uang yang kita harus keluarkan. Nah itu misalkan, itu yang harus kita tambah skala prioritas. Yang kita kurangi tadi, membeli sesuatu yang tidak punya cuma beda warna, rasanya itu jadi kurang. Ya, itu poin pertama. Gunanya evaluasi ini, ketika menyusun anggaran di periode berikutnya, kita nggak mengulangi kesalahan lagi. Ya, tadi anggaran itu yang nomor 1, belanja, kita disusun. Uangnya masuk untuk apa aja, kita disusun. Harus dikeluarkan apa lagi, rutinnya seperti apa. Nah, poin nomor 7 ini saya coba bantu dengan kelompokan. Ya. Ini dari Elizabeth Warren. Dia bicara program penganggaran 50, 30, 20. Jadi begitu uang masuk, gaji, langsung dibagi menjadi 50%, 30%, dan 20%. Artinya, 50% itu untuk kebutuhan. Tagihan listrik, bayar sewa, uang sekolah, itu dong kebutuhan. Itu 50%. Ya, lalu 30% itu adalah menjadi hal keinginan kita. Oke, misalnya bawa anak-anak rekreasi, nonton, ya, atau hal-hal yang bisa membuat keakraban di tengah keluarga. Nah, 20% kamu saving. Saving itu perlu untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Gak mungkin kita nggak punya saving sama sekali walaupun hidup. Uang aja pas-pasan. Bagaimana aku bisa saving? Bisa. Walaupun sedikit, biar sedikit. Cobalah belajar untuk saving. Jangan dihabiskan semua. Jadi Elizabeth Warren dia bilang penggolongan ini biasanya menolong ibu-ibu di dalam keuangan. Nah itu kira-kira dari saya, Ibu Bapak, sebagai bahan kita diskusi pada sore hari ini, bagaimana Bapak tetap tangguh sebagai seorang menteri keuangan menyikapi keadaan krisis. Terima kasih. Silakan kita diskusi ya. Ya, terima kasih Ibu Iva. Iya. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau sharing, dipersilakan. Oh iya, Ibu Iva, mohon maaf, itu ada suara-suara dari tempat Ibu apa? Saya ada di kafe sih, Oh, musiknya di kafe. Berisik ya, berisik banget ya. Iya, agak-agak Sorry ya, kedengeran. Bu. Oh ya, iya. suaranya ya. Iya. Oke. Maaf ya, Ibu. Iya. Baik Ibu-ibu, dipersilakan waktunya. Ya. Silakan. Di sini ada Oma Medi, ada Usi Eda, ada Ibu Pendeta Lisanti, Ibu Dermi, Ibu Iliana. Mungkin di antara yang saya sebutkan ada yang mau bertanya, silakan.
sambil menunggu yang lain. Oma Medi, silakan Oma Medi. Oh enggak, oke. Baik Ibu-ibu, mungkin sambil menunggu yang lain ya. Ini pengalaman saya aja ini bagaimana kiat-kiatnya. Tapi apa yang tadi Ibu sampaikan, Ibu Ipa sampaikan, itu ada benernya juga ya. Benar banget deh. Cuman masalahnya perempuan ini susah sekali ya Bu ya. Satu sisi misalnya saya seperti yang Ibu anggarkan kira-kira pendapatan saya 10.000 ya. Yang harus disimpan 2.000. Tapi kalau itu misalnya tidak ada masalah, ya aman-aman aja ya Bu tiap bulan. Tapi kalau itu kan tentunya tiap bulan itu nggak mungkin plat-plat aja ya Bu. Entah nanti ada keluarga sakit ya, atau mungkin ada acara ulang tahun kah ya, atau undangan perkawinan, atau mungkin ada saudara butuh pertolongan, ya kan? Nah itu yang kadang-kadang maaf aja agak sulit Ibu untuk mengatasi ini, apalagi kadang-kadang bulan kemarin misalnya saya beli bawang masih harga normal, tapi tiba-tiba bulan depan harganya naik, bukan bawang aja, mungkin yang lain-lainnya. Nah itu yang agak gimana ya, pusing juga gitu Bu. Mungkin biar lebih dimantapin lagi gimana ya Bu? Ya, nah kondisi yang tadi saya katakan adalah kondisi kalau dalam istilahnya disebut uncontrollable variabel. Artinya variabel yang ibu tidak bisa kontrol. Itu di luar kemampuan ibu. Beda ketika kondisinya ibu bisa kontrol. Misalnya tadi, ibu mau ngirit. Kalau ibu mau ngirit kan ibu menahan diri, ibu bisa kontrol. Tetapi dengan kondisi seperti itu, uncontrollable variabel, mau tidak mau, itu memang harus ada di dalam. Contoh tadi, harga bawang. Harga bawang naik, sementara ibu masih nggak pakai bawang. Kecuali memang masakan ibu, udahlah kali ini saya bebaskan dari bawang. Supaya irit saya nggak pakai bawang. Bisa sih. Tetapi berapa lama? Ya kan? Nah, berpesta. Nah, ini yang paling susah nih. Kita nggak datang nanti dibilang nggak kenal sama saudara, tapi kita datang juga kadang-kadang menjadi memberatkan buat kita, ya jujur aja. Pasti ada perasaan itu kan. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita akan pura-pura aja deh, biar aja deh nggak bisa. Saya pikir kita tetap menjaga silaturahmi kalau bilang ya, tetap tidak memutuskan hubungan, tetapi kita mungkin bisa dengan bijak untuk melakukan perhitungan berapa yang saya akan berikan. Bukan berarti saya nggak memberikan, saya tetap memberikan. Tetapi berapa sih saya berikan? Nah itu ibu yang tahu lah berapa persen. Ya? Nah saya seringkali menemukan orang begini, nggak enak lah, saya tetap datang lah, bahkan nggak datang kalau dibilang. Nah itu juga harus ibu bapak perhatikan. Mungkin kita memberikan itu dari uang, tetapi misalnya kita dari karya kita bikin satu kreativitas, kasih yang nggak perlu keluar uang banyak, bisa kan? Kita merangkai sesuatu, bisa. Ya, jadi itu sebetulnya tergantung kepada Bapak Ibu juga kreativitas dari Ibu Bapak. Nah, tapi kalau kondisinya uncontrollable variable yang tadi saya bilang, kita nggak bisa katakan bahwa saya nggak mau membeli itu. Kita butuh. Itu harus dibeli. Ya sudah, kita sikapinya dengan apa? Sikapinya dengan mengurangi pos yang lain. Misalnya, yang dulu keluar kota jalan-jalan sekarang cukup di rumah. Kita bikin seperti apa? Camping, atau kita bikin seperti kondisinya seolah-olah di luar kota pakai tikar gitu ya di halaman rumah. Ajak anak-anak juga untuk menikmati. Jadi memang dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada akhirnya Bu untuk menyikapi itu. Kalau kita mau menekan pengeluaran, tetap tidak mengurangi kebersamaan kita dengan keluarga, tetapi juga tidak mengeluarkan uang yang berlebihan untuk rekreasi, untuk membahagiakan keluarga. Misalnya begitu. Jadi kita nih yang mesti berpikir nih Bu, untuk menyiasati keadaan seperti itu.
Ya, bukan berarti meniadakan sama sekali, saya katakan. Tapi mensubstitusi, menggantinya dengan yang lebih kalau istilahnya ekonomi. Mensubstitusi. Ya, Ibu, terima kasih. Mungkin kecuali kalau yang benar-benar keadaan sakit ya, Bu ya. Ya, Itu betul. mau nggak mau nggak bisa loh. Betul, itu uncontrollable variable. Betul sekali. Terima kasih, Ibu Ipa. Sama-sama. Saya Baik. tambahkan, Ibu. Oh ya, Ya, silakan. silakan. Intinya ya dalam suasana seperti ini ya yang dibilang mau akan resesi ya, kita harus hemat ya. Berhemat itu yang paling baik. Ya. Kalau biasanya kita suka diajak teman, ayo kita ngopi di mall. Sekarang saya balik, ayo ngopi aja di rumah saya. Ya. Gratis. Bikin apa singkong goreng atau apa sudah. Kebersamaannya ada tetap. Iya, iya. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Oma Medi. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Ini di depan saya ada tulisan si Eda nih, Rebecca. Saya sedikit, Ibu. Banyak juga nggak apa-apa. Silakan, silakan. Selamat sore semua ibu-ibu. Iya. Ibu Iva, yang saya mau nanyakan ini. Ya, silakan. Sebagai Menteri Keuangan nih, saya kadang-kadang tuh tersinggung, selalu dibilang saya pelit. Menteri Keuangan ini pelit. Nah, menanggapi itu bagaimana, Ibu Iva? Contohnya pelit gimana? Ya, Ibu rasa Ibu pelit itu gimana? Ibu merasa nggak itu dulu pertama? Contohnya gini. Kalau misalnya anak minta begini, misalnya nih pulang gereja gitu, yuk Ma kita makan di sini gitu, udah makan di rumah aja, itu di rumah udah masak, udah ada makanan, banyak makanan gitu. Terus dia bilang, ih dasar ibu, mama memang pelit. Nah kayak gitu selalu dan selalu, jadi sampai saya tersinggung, kok saya dibilang pelit, padahal ya itu tadi sama Oma Medi bahwa saya sebenarnya itu berhemat gitu. Iya, betul Bu. Saya bisa pahami, mungkin juga kalau saya jadi anak ibu juga akan bilang begitu. Mama saya setiap hari minggu. Jadi mungkin ibu bisa ngatur Bu. Mungkin memang sebulan sekali lah gitu acara anak-anak. Gitu. Tempatnya nggak perlu mewah-mewah, tetapi mereka merasa bahwa mama dengerin juga loh apa yang menjadi keinginan kamu. Kadang-kadang gini, suasana itu perlu juga. Mereka ada pergantian suasana loh Bu. Ya, kita pasti kan juga ngerasa ya waktu kemarin COVID di rumah, apalagi kalau rumah kita kecil ya Bu, di luar sana ketemu dia, keluar sini ke tempat dia juga, itu udah butuh pulang, ya pulang balik ya. Nah perlu sih Bu, mungkin kalau Ibu katakan sebulan sekali, perjanjian sama anak-anak, misalnya tuh 2 bulan sekali, yuk kita makan di luar. Nah tapi udah dipilih nih restoran yang memang sesuai dengan budget kita. Gitu. Jangan juga nanti, waduh mahal, jual apa nih ya, gara-gara ke restoran misalnya gitu. Itu mungkin bakal bagi lagi ibu pelit, bukan pelit kayak gimana, mama nih tiap hari malah masak, nanti lama-lama dia gini, kamu gak usah masak aja deh gitu ya. Tapi kalau dia banding-bandingkan makanan kita kan gitu ya Bu, nggak apa-apa sih Bu, tapi diatur perjanjian sama anak perlu Bu. Atau mungkin ibu masak tetapi penyajiannya agak berbeda, itu saya bilang tadi, kalau ibu sama makan di luar nggak perlu di meja makan nih, bikin kayak di kafe atau apa, pakai musik atau apa. Jadi pergantian suasana sebetulnya sih yang anak inginkan, karena pasti dia lebih suka makanan enak dibanding itu, ya. Makasih Bu Iva. Iya, yang penting pergantian suasana ya Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Silakan tadi si Eda. Iya Bu. Ya. Ya. Saya tanya, kira-kira para ahli ekonomi itu memprediksi resesi itu berlangsung selama berapa lama? Ya. Oke. Sama-sama. Jadi kalau ada 2 golongan Ibu, ada orang-orang yang optimis, ada orang-orang yang pesimis. Kalau Ibu dengar pernyataannya Sri Mulyani, dia termasuk orang yang optimis.
Jadi dia bisa akan lama. Waktu dia suka takut-takutin kadang-kadang gitu ya. Wah, Indonesia dan kondisi tidak baik-baik saja. Tapi dia selalu katakan tidak akan lama. Kita pasti bisa. Kita sebagai bangsa Indonesia yang mampu bertahan. Perhatikan kata-kata Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau memberikan pernyataan, dia pasti katakan bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas, di mana orang-orangnya mampu bekerja keras dan mampu menjadi pionir dalam melakukan segala sesuatu. Kalimat itu memotivasi. Makanya kan kalau kita bilang ada mulutmu harimau, ada orang bilang ada satu bagian tubuh kita yang semakin tua, dia nggak akan hancur. Ya, kalau gigi itu hancur, ya kan? Rambut berkibar, gitu ya, penglihatan tidak. Tapi mulut itu nggak pernah hancur, makanya ada lidah tak bertulang. Masih ingat lagu itu kan? Nah, jadi dari mulut itu kita bisa membangkitkan semangat. Nah, kalau tadi dikatakan berapa lama, tergantung siapa yang bicara. Kalau orang yang memang suka dan bisa di era kepemimpinan Jokowi itu akan lain. Jangan bilang, wah Indonesia akan takut, rakyat susah. Lihat nanti pengangguran di mana-mana, terjadi kejahatan, terjadi game sosial antar si kaya dengan si miskin. Itu kata-kata itu menusuk kita. Kita akan oh iya ya, berarti pemerintah nggak bisa menjamin kita ya. Pemerintah nggak bisa kasih kepastian yang berlebihan. Ya, jadi diantisipasi sekarang resesi itu kalau bisa tidak terjadi. Kalaupun terjadi itu hanya permukaannya saja. Tidak akan terjadi ketika bangsa kita akan ngantri, nanti ada air bersih pakai tangki gitu ya, kita mau jerigen, kita tunggu sampai dapat air bersih. Atau misalnya kita lihat nanti akan ada apa mobil-mobil itu ngantri bensin. Sebetulnya aneh ya, kalau mereka punya mobil, sebetulnya mereka punya kemampuan kan ya untuk membeli. Nah, kalau dikasih tahu misalnya, coba aja perhatikan, mulai tanggal besok 00 harga bensin akan naik. Apa yang terjadi? Coba itu, Ibu pikirkan dulu. Jam atau pukul 00:01 harga bensin akan naik. Apa yang terjadi hari itu? Pada pergi ke tank bensin, pada pergi ke tank bensin. Betul kan? Padahal untungnya berapa hari? Ayo saya tanya. Berapa hari untungnya? Berapa hari? Cuma hari itu kan? Iya. Iyalah. Cuma hari itu untungnya, besok udah naik kok. Lewat 00:01 udah naik. Jadi sebetulnya itulah manusia. Bensinnya nggak kurang-kurang, Bu. Dia baru isi kemarin kira-kira. Tapi aku harus full ya. Dia nanti harus sepanjang-panjang itu. Padahal untungnya hanya hari itu. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung kita di golongan mana nih. Ya kalau kita siap menghadapinya, kayak tadi, Menteri Keuangan siap menghadapi resesi, itu optimis loh. Judul itu yang diberikan oleh panitia judul optimis. Artinya aku siap kondisi apapun yang terjadi, aku bisa menjadi menteri yang bisa mengatur keuangan keluargaku dengan baik. Dia udah siap, dia udah bikin pos-posnya, dia udah tahu. Tapi kalau yang nggak siap, aduh gimana ya, nanti keluargaku gimana? Padahal belum tentu terjadi. Satu kalimat yang selalu saya ingat itu, kekhawatiran seperti kursi goyang. Kekhawatiran seperti kursi goyang. Kursi goyang kita lihat, dia hanya di tempat itu goyang, tuh kursi goyang ya. Maju enggak? Mundur enggak? Enggak. Ya di situ-situlah depan TV. Ada di goyang namanya juga kursi goyang. Nah, sama seperti itu. Kok kita bicara kekhawatiran, terjadi enggak? Belum. Tapi kita udah takut. Kalau kita takut, berarti kita sudah mengurangi kebahagiaan kita pada hari ini. Berapa lama tidak ada yang bisa memprediksi, tetapi terjadi. Yes, terjadi. Makanya tadi bilang di kalimat saya, waspada. Sebelum kita sebagai seorang yang optimis, waspada. Pentingkah waspada? Penting. Ya, sedia payung sebelum hujan. Itu yang harus dilakukan. Jadi ibu-ibu juga harus menyikapinya dengan santai saja. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Terjadi, ya nggak apa-apa terjadi. Kalau kita sudah menyiapkan diri kita kok. Kita sudah melatih keluarga kita kok. Masuk di era yang sulit ini, tapi kita pasti mampu. Segala sesuatu tidak ada yang seterusnya, Ibu Bapak. Namanya air mata.
namanya gerak tawa, bergantung. Tidak ada semuanya begitu-begitu terus. Sama resesi mungkin terjadi, tetapi percayalah tidak akan lama. Apalagi sudah didengung-dengungkan di awal. Ayo mau ngapain, tidak menyikapinya seperti apa. Jangan pernah takut. Kalau kita katakan gini, saya tuh tergelitik dengan satu pernyataan, ya, misalnya satu Facebook. Waktu kita naik pesawat, kita kenal nggak siapa pilotnya? Kenal nggak? Kita nggak pernah kan naik pesawat kita tanya, pilotnya siapa? Saya mau kenalan dong, soalnya nyawa saya dititipin sama dia. Nggak kan? Tapi kenapa ketika kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, dan kita sangat kenal siapa dia, kita masih juga kuat. Rasanya kan nggak fair ya. Kalau kita naik kendaraan, kita naik pesawat, yang paling tinggi itu di atas ya. Kita nggak pernah kenal siapa pilotnya, tapi kita bisa mempercayai dia akan menghantarkan kita. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya, kita tahu siapa dia. Dia adalah Bapa yang baik. Kenapa kita juga masih percaya? Ya, padahal kita mengatakan selalu, jangan pernah khawatir akan hari esok. Hari ini kesulitannya sendiri, dan hari esok juga kesulitan sendiri. Artinya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saya sangat percaya ibuku akan mampu melewati itu. Nanti satu kali ketika kita bertemu lagi nih, kita bisa ketemu offline, kita mungkin ketemu di tempat mana, kita bisa sharing. Saya yakin Ibu Rebecca akan punya pengalaman yang sebenarnya mampu melewati masa-masa. Ya, tetap semangat, pasti bisa. Makasih Ibu. Ya. Sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin saya coba ke Ibu Ernawati. Ada yang mau bertanya, Ibu? Kami undang. Ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin ya, saya sih di sini belum ibu-ibu ya. Saya masih single. Memang saya harus bisa menata keuangan untuk diri saya sendiri. Tadi Ibu sampaikan juga kan kartu kredit kan itu hanya untuk cadangan Ibu ya. Iya, betul. Ya. Saya seperti Ibu yang Ibu utarakan, saya juga punya kartu kredit. Tapi kartu kredit itu saya nggak gunakan. Jadi sewaktu-waktu kalau saya lagi butuh, itu pun butuh, saya cuma ambil, misalnya seminggu itu, saya akan balikin lagi, saya akan tutup kembali gitu. Ya. Jadi di situ pun tidak ada apa Bu, kayaknya kan kalau di kartu itu ada bunga Ibu ya. Ya. Apa ada kayak ada bunganya berapa persen kalau kita nggak lunasin pada bulan berikutnya kan, itu kan kena bunga. Nah, itu tuh saya jaga-jaga jangan sampai saya kena bunga. Karena itu hanya untuk pegangan saya aja gitu. Saya juga memanage keuangan saya gitu, yang Ibu juga ada sampaikan resesi di tahun 2023. Saya juga sih nggak khawatir Bu yang Ibu sampaikan. Saya percaya sih Tuhan pasti tetap menjaga keuangan. Nah, saya juga meminta Tuhan juga secukupnya, nggak berlebih. Dan saya juga membeli kebutuhan juga kan nggak keinginan ya tadi Ibu sampaikan ya. Kebutuhan sesuai dengan kebutuhan saya sehari-hari. Nah, itu aja sih Bu pengalaman saya. Iya. Betul, mungkin ibu-ibu ya ada yang sudah berkeluarga. Kalau saya kan belum. Jadi memanage saya diri sendiri. Yang tahu keuangan saya sih, jadi saya sendiri. Jadi saya bisa ya bersyukur saya bisa memanage keuangan saya sampai hari ini. Itu aja Bu Safi, terima kasih. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu yang masih single ya. Kita juga dapat kiat-kiatnya bagaimana menjadi seorang yang single untuk mengatur keuangan buat diri sendiri. Terima kasih Ibu ya. Mungkin nih saya melihat Ibu Ana Sitepu. Boleh dong bagi pengalamannya mungkin. Silakan.
Ya, selamat sore semuanya. Sore. Saya sih dari tadi mendengarkan, ya saya cuma bertambah pengalaman buat saya aja. Kiat-kiatnya sih saya belum bisa membagikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Nah, mungkin saya mau minta sambutan lagi dari Pak Peri Samda Musa. Nih, dari tadi kayaknya perempuan semua. Silakan Pak. Iya. Silakan Pak. Pak Ferry. Itu Sekum Tangerang dong. Oh. Adakah? Baik, kalau memang belum ada, saya kembalikan lagi dengan di sini aku lihat Ibu Oni. Ibu Oni, silakan Ibu Oni. Ya, selamat sore, Bu Iva. Sore, Bu. Kayaknya semua udah banyak ditanyakan ya, paham. Cuma saya gini Bu, saya ini sebenarnya itu pekerja, ya. Seumur-umur saya bekerja, artinya saya digaji orang. Biasa ini, ya. Nah, sekarang saya udah pensiun nih. Nah, sebelum pensiun saya melihat nih teman-teman nih juga ya yang mau pensiun gitu tuh udah banyak yang bahkan mereka tuh berusaha lah ya berwira swasta gitu sambil mereka masih bekerja. Nah, saya melihat nih ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, terus adalah istilah-istilah tuh itu tuh bakat-bakatan gitu loh, istilahnya talenta. Kalau nggak ada bakat sih istilahnya kayak dagang gitu ya, apapun itu nggak akan berhasil apapun modalnya gitu. Nah, ternyata saya ngalamin itu gitu setelah pensiun gitu, mencoba nih kan harus pede Ibu bilang ya, pede ya, apalagi waktu pas COVID kan, pas COVID. Tapi saya sih memang berusahanya tuh ini aja sih berjualan apa hasilnya kayak jasa just tip gitu ya. Just tip ya. Tapi ya itu saya itu orang yang apa ya mungkin kurang bisa ngomong banyak, marketingnya tuh jelek banget gitu. Nah itu akhirnya ya udah nggak ada keuntungan sama sekali gitu. Jadinya apakah memang itu, kalau saya lihat juga gitu sih pengusaha-pengusaha sukses ya miliarder-miliarder, kalau saya lihat juga mereka tuh kadang pendidikannya rendah, tapi memang karena memang ya bakatnya memang ya itu lagi talenta bakatnya itu udah di ini bisa maju gitu. Sementara yang kita kayak saya gitu menerima gaji seumur-umur itu susah sekali gitu untuk bisa berusaha. Itu aja sih minta kiat-kiatnya Bu, bagaimana ininya mengatasi ini. Ini Bu, mungkin yang Ibu sampaikan ini terjadi di banyak orang ya, di banyak orang yang memang gini, kalau kondisi belum terlalu mendesak, umumnya kita juga tidak terlalu menganggap itu serius. Tapi coba ketika kondisi sangat mendesak, kita pasti menjadi orang yang kreatif. Percaya saya Bu. Waktu Ibu melakukan itu, karena tidak terlalu mendesak Bu, jadi ya udah laku syukur, nggak laku juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang dia sudah terdesak Bu, udah nggak ada lagi mesti jualan itu gitu ya, dia akan berusaha mati-matian sekreatif mungkin. Ya, dia akan melakukan banyak hal yang dia nggak pernah berpikir, ternyata aku cukup kreatif loh. Dia pun takjub dengan dirinya sendiri. Ya, jadi menurut saya, Ibu mungkin belum dalam kondisi yang sangat mendesak. Artinya belum terlalu, saya nggak perlu melakukan itu lebih keras. Dengan kondisi yang sekarang pun itu sudah oke sebetulnya buat saya. Jangan-jangan itu. Nah, kemungkinan sebenarnya ya saya udah berhemat sekali gitu ya. Seperti untuk masa pandemi itu 2020 itu saya tahun yang sangat terpapar. Terpapar. Jadi di 2020
otomatis kita juga tidak pernah membeli, ya hanya untuk perut lah istilahnya, hanya untuk mengisi perut barang-barang yang second gitu ya, primer apa bukan yang utama sudah tidak bisa beli seperti kayak gitu. Jadi istilahnya udah berhemat benar, dan pada posisi yang memang harusnya sih saya udah bisa bangkit gitu loh. Iya. Gak apa-apa Bu, itu dicoba karena gini, kita kan waktu awal melakukan kita nggak terlalu bisa, tapi percaya Allah bisa karena biasa. Kalau saya percaya Ibu itu bisa melakukannya. Saya dengar suara Ibu tadi, ya. Saya bayangkan kalau Ibu jadi penyiar radio, saya bayangkan suara Ibu penyiar radio itu suara Bu Oni. Percaya saya, Ibu gak usah buka kamera, Ibu ngomong. Kalau Ibu tutup kamera, next ketemu saya lagi, saya nggak perlu baca, saya nggak tahu itu adalah Ibu punya suara khas. Contohnya begitu, Ibu punya suara. Artinya gini, waktu Ibu melakukan, Ibu jualan, justing, apapun itu, Ibu bisa melakukan lewat persuasi. Bisa persuasi. Ibu bisa menulis, ya, kalau sebenarnya saya dijamin makanannya begini. Ya kan kalau justing kan begitu. Keunggulannya apa sih lewat Ibu? Ibu bisa menjadi seorang yang secara teknologi saya pikir Ibu punya modal itu tadi, cara Ibu berkata-kata, cara runut, itu teratur makanya saya bekerja tidak banyak, saya ketemu dengan banyak orang. Ibu punya jejaring pasti luar biasa, saya tahu. Nah itu yang perlu Ibu kembangkan sebetulnya. Ibu sudah memulai, tapi mungkin belum terlalu pede atau belum terlalu serius Ibu kerjakan. Ayo Ibu harus kembangkan sesuatu yang berbeda. Waktu Ibu minta orang atau mengajak orang, ayo beli sama saya just tip, bisa ungkapkan. Ya sampai orang, kalau kita mau beli udah sama Bu Oni aja. Orangnya begini loh, baik banget pelayanannya. Saya ingat waktu kemarin saya di GKP Kampung Sawah, saya lupa Ibu siapa tuh punya warung. Dia bilang, saya tuh kalau nganter warung itu Bu, orang itu bilang, Bu saya beli ini. Terus saya bilang, nanti saya antar ya. Oh nggak usah, rumah saya dekat, nggak apa-apa saya antar. Dia bilang, Ibu tahu nggak kenapa saya itu nawarin antar? Saya lupa di GKP Kampung Sawah kerjanya. Nah, gini, saya anterin rumahnya karena buat saya itulah servis dari saya. Apa ada di ruang ini saya nggak tahu. Itu servis dari saya. Toko sebelah itu juga jualan sama dengan saya. Tetapi orang-orang bilang belum diantarin loh saudara. Padahal rumahnya dekat dari warung itu. Tetapi dia bilang itu servis dari saya. Dan si pembeli itu bilang, luar biasa. Rumah yang dekat pun tetap diantarin loh tanpa biaya tambahan. Nah itu contohnya Bu. Jadi dia membuat satu diferensiasi yang membedakan dia dengan penjual lain. Sederhana padahal. Cuma nganterin naik sepeda kok, bukan naik apa-apa. Tapi orang merasa tersanjung. Beda ya beli sama Ibu. Gitu Bu. Saya berpikir iya ya, nggak pernah kepikir mungkin bagi orang lain. Tapi buat Ibu itu terpikir. Dia bilang, Bu Iva jaraknya cuma dekat banget, jalan kaki juga sebentar nyampe. Tapi saya mau memberitahu kepada orang itu, pembeli itu, bahwa kalau beli di saya ada perbedaan loh dengan beli di toko sebelah. Nah gitu Bu. Pasti Ibu bisa nih nemuin apa yang membedakan teman-teman yang menggunakan justing atau membuka justing yang sama. Gitu ya Bu. Oke. Pasti bisa. Iya. Berkenan. Silakan Ibu. Sepertinya sudah dibuka ya. Baik, kalau memang belum ada,
saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu semua. Semoga acara webinar ini yang dibawakan oleh Ibu Ipa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Ibu Ipa atas pembicaraannya. Kiranya bisa bermanfaat juga buat kita semua. Selanjutnya kami undang Ibu Sifra untuk membawa doa penutup. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bu Juanifa untuk sharing ilmu yang boleh dibagikan. Kiranya Ibu terus menjadi berkat dalam kehidupan Ibu, baik di kampus ataupun dalam keseharian. Mari Ibu-ibu semua kita satu hati dalam doa kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk sore pada hari ini. Tuhan telah menyatukan kami, Tuhan telah memberikan kami pengetahuan yang baru, yang penuh dengan kekayaan, sehingga kami sebagai para perempuan boleh Tuhan hantar untuk memiliki pengetahuan yang baru bagaimana kami menata kelola keuangan, menata kelola setiap hal yang menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui Ibu Juanifa, kami masing-masing telah diperlengkapi. Biarlah setiap ilmu pengetahuan yang telah kami terima pada hari ini boleh kami lakukan dalam keseharian kami, sehingga kehidupan yang Tuhan percayakan pada kami semua dapat kami isi dengan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, dan kehidupan kami boleh semakin baik hari demi hari. Kami berdoa biarlah kehidupan kami masing-masing dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada, dalam tantangan-tantangan yang ada, biar kami terus mau mengarah tujukan hati, pengharapan kami kepada Tuhan, sekalipun bayang-bayang resesi ada di depan mata, namun kami percaya sampai pada hari ini pun kami boleh Tuhan sertai melewati masa pandemi yang boleh kami jalani sebelumnya, dan kami mau percaya hari-hari depan kami pun ada dalam tangan pertolongan Tuhan. Berkati Ibu Juanifa dalam setiap karya pelayanan di tengah-tengah kampus, dalam kehidupan keseharian, berkati kehidupan keluarganya, berkati juga setiap kami, para perempuan, kami semua dengan berbagai peran-peran kami dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Kami berdoa untuk setiap para pengurus KPP Klasis yang telah memfasilitasi kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Kami semua yang terlibat sepanjang acara, Tuhan karuniakan kasih-Mu dan berkat-Mu, dan Engkau juga, kami juga mohon berkat-Mu bagi MIK yang telah membantu kami dari awal hingga akhir acara ini, sehingga kami boleh bersama-sama menggunakan ruang Zoom meeting ini, bersama-sama menerima pengetahuan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa ini dalam nama-Mu, di dalam nama-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yunika. Terima kasih Bu Pendeta semuanya. Ya, doanya. sebelumnya kita foto-foto dulu. Tolong dibuka ya. Tolong dibuka dulu wajah-wajahnya. Kita akan foto bersama. Nah, kelihatan kan wajah-wajahnya. Pendeta saat kelihatan sudah ini. Ibu Puji, buka dong videonya. Kita foto bersama yuk. Ibu Puji, Ibu Kak Jenny, Ibu Ati Lestari. Kita bisa senyum manis untuk foto Ria ya Ibu-ibu. Oh, saya sendiri masih ketutup ya. Sorry. Ya, 1. Belum. Ya. Egi, belum. Puji belum. Belum. Sebentar, siap dulu. Sudah siap Ibu-ibu? Egi? Ya. Bu Puji nggak apa-apa tuh sendirian. Iya nih, Bu Puji nih, videoin dong. Ya. Mungkin lagi di luar. Ya, Oh, lanjut. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi. 1, 2,
Iga. Makasih. Makasih Terima semuanya kasih. atas kehadirannya. Iya. Salam Maaf sehat. Sampai ketemu. Terima kasih. Tuhan berkati Ibu Pendeta, Bu Yesi, Iya, Esa. sama-sama. Tuhan berkati ya. Ibu sampai Iya, ketemu. sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ya, mohon maaf sama Bu. Saya juga agak kekurangan. Maaf ya. Ya, Tuhan berkati. dah, sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Ya. Liv ya. Gini ya. Begini ya.